dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, duduk diam dalam hadirat-Mu Bapa, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami terus memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami Bapa, dan firman Tuhan itu menguatkan kami, untuk kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus di atas segalanya Bapa. Terima kasih Bapa, urapilah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi di atas segalanya Tuhan, urapi Bapa, sehingga Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami semakin berkurang-kurang Tuhan. Kami mohon, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, juga orang lain terhadap kami, sengaja maupun tidak, biar kami terus layak menerima berkat Tuhan secara rohani jasmani dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mensambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara untuk kita buka firman Tuhan di Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Tema khotbah saya hari ini adalah menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Kita mau belajar apa ciri-ciri orang yang sukses di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita buka Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ayat 16 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saya ingin garis bawahi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 26, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, saudara mungkin sudah sering mendengar kisah mengenai orang muda yang kaya ini. Dan saya yakin cerita ini sudah mungkin saudara dengar berkali-kali. Satu hal yang saya mau sharing kepada saudara sekalian adalah apa respon dari orang muda yang kaya ini ketika diundang oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Ya, sebenarnya kalau misalnya orang muda itu mau menerima undangan Tuhan untuk menjadi muridnya, mungkin dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang ke-13 kali ya. Karena ada 12 murid Yesus, kalau dia ikut jadi 13 ya. Kalau banyak orang mikir kalau 13 itu angka sial ya, khususnya orang-orang yang dari kepercayaan dari orang Amerika, that's unlucky number. Tapi kalau di dalam Tuhan angka berapapun itu nggak ada yang sial.
Pokoknya kita percaya bersama Tuhan Yesus segala sesuatunya indah pada waktunya. Tidak ada kita kultuskan angka yang ini atau benda ini, nggak perlu. Yang kita harus selalu ingat, kita harus fokus sama Tuhan Yesus. Nah, saya ajak saudara di sini dikatakan bahwa orang muda yang kaya. Ini kalau dipikir secara logika pasti udah paket lengkap ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Udah muda kaya, dan saya yakin orang muda ini pasti ganteng ya. Karena kenapa? Saya tidak pernah melihat waktu saya ke Israel orang Yahudi itu jelek-jelek, nggak ada. Baik laki maupun perempuannya semuanya ganteng dan cantik. Dan saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita semua pasti ganteng dan cantik. Amin. Mana orang-orang yang ganteng dan cantik, angkat tangannya coba. Saya yakin semuanya pasti kalau kita ada dalam pengurapan Tuhan, ya, ada dalam penyertaan Tuhan, yang tadinya mungkin orang lain mikir, lu nggak ganteng, lu nggak cantik. Pasti kalau saya lihat, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita pasti ganteng dan cantik. Amin. Nah, tapi itu pun juga belum cukup, saudara. Nah, cuma modal kekayaan dan kegantengan di dalam Tuhan belum cukup. Karena kenapa? Kalau modal kekayaan dan kegantengan atau kecantikan doang, syarat masuk surga, gampang, saudara. Di dunia ini banyak orang-orang seperti itu. Banyak orang kaya, banyak orang ganteng, banyak orang cantik, banyak. Tapi yang Tuhan mau apa? Waktu Tuhan mengajak kita untuk ikut kepadanya, apa respon kita? Nah, itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, temanya adalah menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar ciri-ciri orang yang sukses dalam Tuhan itu apa? Karena orang dunia menganggap kalau sukses itu dia kaya, dia banyak harta, dia banyak punya jabatan tinggi. Pokoknya semua yang berbau kelihatan dari luar. Cuma outer appearance, ya, yang bisa dilihat dari luar doang, bukan di dalam. Siapa yang tahu yang dalam hati kita? Hanya Tuhan Yesus dan diri kita sendiri. Nah, itulah yang saya mau ajak kepada saudara, apa yang kita bisa pelajari dari orang muda yang kaya ini. Kalau kita baca tadi firman Tuhan, waktu orang muda itu datang kepada Yesus, dia nanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mungkin dia pikir gini, saya udah berbuat baik, saya udah melakukan semua baik, iya bagus. Terus saya udah kaya, terus memberkati orang, bagus. Itu hal yang perlu kita lakukan. Tapi ditanya dia kepada Tuhan Yesus di ayat 16, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu perintah Allah? Nah, kalau kita baca lagi di ayat ke-18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ya kan? Ibaratnya nih kalau saya memandang seperti orang muda ini, orangnya pengen diyakinkan. Mungkin dalam hati dia, saya sudah melakukan hukum Taurat mungkin. Sebagian besar hukum Taurat mungkin dia lakukan. Atau firman Tuhan sudah dilakukan. Jadi dia seperti kayak pengen ada pembenaran. Yang saya lakukan ini udah benar loh Tuhan, gitulah. Seperti itu. Waktu itu dia manggilnya mungkin Rabi ya. Nah, di ayat 18 katakan, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, nah lihat ya, yang mau saya lihat kepada ajak saudara, kata Yesus, jangan membunuh, oke? Jangan berzina, ya, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan cuma mau sampaikan itu dulu kepada orang muda itu. Apa respon orang muda itu? Di ayat 20 katakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wis, saudara, kalau melihat ada orang seperti orang muda ini, ya, waktu dia ditanyakan sama hamba Tuhan lah,
ibaratnya kan Yesus waktu itu dia belum tahu kalau itu Tuhan. Dia taunya sebagai rabi, sebagai hamba Tuhan. Saya yakin waktu dia nanya itu kepada orang yang mengetahui firman Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus, ya, yang mungkin dia waktu itu anggap masih sebagai guru, ya kan? Emang guru kan dia bilang, dia mungkin gini, apa yang saya lakukan nih bisa nggak dibenarkan? Bisa nggak? Ah, mungkin kali, oh keren banget loh, gitu. Harapannya responnya gini, top banget loh, gitu. Tapi apa yang dikatakan Yesus di ayat 21, karena kenapa? Yesus berkata lagi kepada orang muda itu, karena respon dari orang muda itu di ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Maksudnya anak orang muda itu, mudah-mudahan si guru ini, ya Tuhan Yesus ini bilang, kamu udah keren banget deh, udah kamu boleh, udah dibilang orang hebat, ya. Tapi Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau, lihat ya, jikalau engkau hendak sempurna, kesempurnaan hanya di dalam Tuhan. Dan kita menjadi sempurna kalau kita menjadi seperti Kristus. Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Yang bicara ini bukan manusia, yang bicara ini Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Waktu dia mendengar pernyataan Tuhan Yesus, apa respon orang muda itu? Di ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih. Coba, tadinya dia udah pede banget nih, nanti harapannya dijawab oleh Tuhan sama guru, ya Tuhan Yesus ini orang hebat, kamu oke banget, ya kan? Tapi ketika dia mendengar respon dari Tuhan Yesus atau pernyataan Tuhan Yesus, dia langsung gini, yang tadinya mungkin kali ngelihatnya begini kali, mendongak gitu, menganggap gue udah sempurna banget dah, gue udah jadi orang keren. Tapi pas dengar Tuhan Yesus ngomong gitu, langsung dia tertunduk, sedih. Kenapa sedih? Ya kan, orang kan hanya dulu, why? Why you are sad? Ya kan? Kenapa engkau sedih? Dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, ini yang saya mau ajak kepada saudara, kalau manusia nganggap orang sukses itu banyak hartanya. Tapi kalau Tuhan tidak melihat itu, ya. Lo boleh banyak harta dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sangitarlot sampai Pulau Rote, you have it, ya. Tapi itu belum tentu dikenan Tuhan kalau engkau tidak mengikuti apa yang seperti Tuhan bilang, Yesus bilang tadi, ya kan? Kalau engkau ingin menjadi sempurna, ya, pergilah, juallah segala milikmu. Oh, kalau kayak gitu nanti habis ini gue jual nih segala milik gue kasih orang miskin. Apakah seperti itu pengertiannya? Ini saya mau ajak saudara, apakah, kalau gitu gue jual. Oh, bukan begitu. Kalau Tuhan suruh, sekarang pertanyaan saya, Tuhan nyuruh Anda nggak jual untuk ngasih orang miskin? Enggak. Tidak kan? Nah, yang disuruh siapa? Orang muda itu kan? Karena kenapa? Nah, karena kenapa? Pada saat itu Tuhan berperkara sama orang muda itu bahwa harta tidak menjamin keselamatan. Bahwa harta tidak membawa engkau pada hidup yang kekal. Bukan berarti gini, Anda nggak peduli pada orang miskin. Harus peduli kita kepada orang yang miskin. Kita harus menabur, kita harus memberkati mereka, kita harus mengasihi mereka. Nah, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kenapa Tuhan Yesus selalu bilang soal mengenai harta, uang? Uang itu paling banyak loh. Di Alkitab dikatakan, kenapa uang yang nomor satu paling banyak di Alkitab berbicara mengenai uang? Karena manusia itu, kalau udah ngeliat uang, lupa segalanya. Lupa firman Tuhan.
Makanya dia 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Makanya itu dikatakan oleh memburu ulanglah banyak orang melakukan segala hal untuk mencapai tujuannya. Jadi gara-gara uang, orang tidak lagi mengenal akan firman Tuhan. Orang tidak lagi tak melakukan firman Tuhan. Makanya Tuhan mau ajak sama kita, apakah hari-hari ini engkau fokus sama uang atau fokus sama Tuhan yang adalah sumber dari segala berkat? Kalau fokus sama Tuhan Yesus, engkau bukan hanya peroleh uang, engkau juga peroleh hal-hal yang lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan, itu lebih dahsyat lagi. Jadi gini, mau diberkati hidup kita menjadi orang sukses dalam Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu dan dan kasihlah sama manusia. Itu kalau di Alkitab itu di 10 perintah Allah itu berbicara hubungan kita dengan sesama kita. Dan orang muda ini melakukan itu. Makanya dia menganggap gua nggak bunuh kok, gua nggak berzina, gua nggak mencuri, ya seperti itulah dan sebagainya. Dia tidak berbohong, tapi dia lupa ada perintah Allah nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1 sampai dengan 4 itu berbicara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau nomor 5 sampai dengan 10, hubungan kita dengan sesama. Nah, perintah Allah nomor 1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, apa saudara? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Tuhan, hari Sabat. Itu bicara 4 poin pertama dari hukum perintah 10 perintah Allah, berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Nah, orang muda ini tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga dia masih terikat dengan hartanya. Makanya kalau orang yang sukses di dalam Tuhan, bukan karena hartanya. Yang pertama, ciri orang yang hidup sukses di dalam Tuhan adalah dia memiliki hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan. Udah pasti tuh. Kalau kita tidak, mungkin bagi saudara, saya bisa lihat kok banyak orang sukses ya. Ini, kita kan nggak tahu pribadinya dia. Kan cuma di luarnya kita tahu, tapi pribadinya dia belum tentu. Banyak hari-hari ini, saudara, walaupun di tengah pandemi, ada orang hartanya banyak, belum tentu hidupnya bahagia. Belum tentu hidupnya dikenan Tuhan. Karena kenapa? Karena bukan Tuhan yang nomor 1. Hartanya yang nomor 1, seperti orang muda ini. Dia pikir hartanya bisa nyelamatin dia. Dia sosokan nanya, kalau mau hidup kekal apa? Dia pikir, gue banyak harta, gue bisa hidup masuk ke dalam kerajaan yang surga yang kekal. Belum, enggak. Tuhan Yesus pencipta alam semesta. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Cuma berkata dengan perkataannya, jadilah bumi, jadilah gelap, jadilah terang, jadilah bla bla bla, lautan, sungai, dan macam-macam. Cuma satu hal yang dia tidak katakan jadilah, yaitu waktu dia menciptakan kita. Waktu Tuhan menciptakan kita, dia tidak bilang, jadilah kamu si A, si B, si C. Enggak. Dia bentuk dengan tangan dia, baru dia hembuskan nafas kehidupan. Artinya, kita menjadi segambar dengan Tuhan. Artinya, kita ini spesial di mata Tuhan. Artinya lagi apa? Kita harus menyenangkan hati dia. Kita harus intim dengan dia. Keintiman dengan dia, atau hubungan yang erat dengan Tuhan, pasti kita harus banyak doa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Itu harus menjadi gaya hidup. Kalau kita jarang membaca firman Tuhan, jarang memuji menyembah Tuhan,
Apakah kita boleh dibilang orang yang intim dengan Tuhan? Tidak, saudara. Orang yang intim dengan Tuhan, dia pasti punya gaya hidup suka berdoa, muji, nyembah Tuhan. Gaya hidup di sorga, itu gaya hidup yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, baca kitab Wahyu. Nah, kalau di bumi aja, nggak biasa berdoa, memuji, nyembah Tuhan, kira-kira bisa masuk surga nggak? Nah, ini sih saya cuma mau nanya aja, nggak biasa gitu loh. Kita nggak biasa muji nyembah Tuhan. Sedangkan di sorga, itu gaya hidupnya muji menyembah Tuhan. Makanya selama kita ada di bumi ini, kita harus suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan, serta lakukan. Makanya kenapa saya ingat Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Waktu kita renungkan firman Tuhan, ya, kita perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Jadi bukan hanya renungkan, tapi lakukan. Makanya iman itu boleh dibilang hidup kalau kita itu melakukan iman. Iman itu. Jadi bukan kita punya iman doang, tapi tidak melakukan iman itu, firman itu. Kan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi kita harus lakukan. Kalau tidak, itu jadi mati. Yakobus katakan seperti itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, di sini kita belajar dari orang muda yang kaya ini, bahwa orang muda yang kaya ini, dia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena dia tidak tahu siapa orang yang di hadapan dia itu. Ya, Yesus itu, dia adalah sumber dari segala berkat. Sumber dari segala hal-hal apapun. Bukan hanya soal kekayaan, hidup yang kekal juga itu yang paling utama. Dia juga sumber dari kesembuhan ilahi. Sumber dari segala hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau yang namanya mujizat, iblis pun bisa buat mujizat, saudara. Iblis bisa buat orang kaya nggak? Bisa. Iblis bisa buat orang sembuh nggak? Bisa. Iblis bisa buat mujizat yang lain nggak? Bisa. Tapi iblis tidak bisa memiliki apa? Yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu bagian dari buah roh. Makanya kita harus memiliki roh yang excellent di dalam Tuhan. Excellent spirit di dalam Tuhan. Yaitu miliki hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan. Itu syarat yang ciri orang yang hidup sukses di dalam Tuhan. Yang pertama, dia memiliki hubungan yang intim atau erat kepada Tuhan. Nah, ciri yang kedua dari orang yang hidup sukses dalam Tuhan, itu di ayat 22. Di ayat 20 katakan, kata-kata orang muda ini loh. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ini kalau saudara ketemu orang kayak begini, respon saudara apa kira-kira? Ah, ini orang sombong banget, lo belagu banget, lo kayak lo tahu aja semua, kayak udah bisa aja, lo kayak orang suci banget lah, gitulah, macam-macam seperti itulah. Artinya apa? Kalau kita mau hidup sukses dalam Tuhan, jangan sombong. Jangan belagu. Kita harus semakin rendah hati, ya kan? Makanya kenapa di firman-Ku Tuhan tidak berkenan kepada orang congkak. Dia berkenan kepada orang yang rendah hati. Makanya dikatakan di firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Seperti itu. Ini ada di ayat firman Tuhan supaya tidak salah. Di Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Makanya kalau engkau ingin dihormati orang, jangan sombong. Kalau orang sombong, itu awal dari kehancuran. Udah pasti dah. Anda bisa lihat deh orang-orang sombong dah. Baik juga
teman kita mungkin, atau ada dari keluarga kita, atau dari orang-orang di lingkungan kita, kalau kita ketemu ada orang sombong, itu awal kejatuhannya. Makanya itu firman Tuhan bukan hoax atau hoax, bukan. Firman Tuhan ya dan amin. Waktu dikatakan firman Tuhan tadi tinggi hati mendahului kehancuran, itu benar. Kalau engkau mulai sombong, hati-hati saudara. Mulai nih, sedikit-dikit runtuh nih semua. Nanti runtuhnya seperti tembok Yeriko lagi. Duar, langsung turun semua. Nah, waktu kita udah mulai sombong, ingat, kembali lagi kepada relnya Tuhan. Apa sih yang mau kita sombongin dalam hidup ini? Saya mau tanya sama saudara, kira-kira apa yang bisa kita sombongin dalam hidup ini? Karena kita nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Kekayaan kita nggak nyelamatin kita. Jabatan kita nggak nyelamatin kita. Apalagi coba? Even ya, you can buy the whole world, ya Anda bisa beli dunia ini, keselamatan itu tidak ada di situ. Jadi artinya nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak silau dengan hal-hal yang duniawi. Tuhan itu berkenan kepada orang yang senang menyenangkan hati dia. Keintiman, suka muji nyembah Tuhan, suka renungkan firman Tuhan dan lakukan, itu Tuhan senang. Dan juga jangan sombong. Kalau orang sombong, pasti banyak musuhnya juga, banyak orang nggak suka. Tapi jangan salah, orang sombong juga banyak temennya. Karena kenapa? Banyak orang-orang, wah lumayan nih, ada orang sombong nih, gue bisa minta-minta nih sama dia nih. Karena kenapa? Ditinggiin aja, lu hebat banget, lu keren banget ya. Ada orang-orang di sekitar orang sombong juga banyak temennya. Banyak orang sombong ini teman-temannya juga banyak. Jadi bisa dua kutub lah, ada yang banyak temennya, ada yang dimusuhin orang. Tapi satu hal yang saya mau ingin tekankan kepada saudara, jangan sombong. Jadi ciri kedua dari orang yang hidup sukses di dalam Tuhan, jangan sombong. Tadi yang pertama, kita harus miliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan sombong. Seperti orang muda ini, dia pikir seolah-olah pasti saya dibenerin nih sama guru ini, sama Tuhan. Tapi ternyata tidak. Dia pengen dapat respon dipuji, pengen dibilang orang hebat, orang keren. Tapi justru respon yang dia dapat tidak seperti apa yang dia inginkan. Nah, ciri yang ketiga dari orang yang hidup sukses di dalam Tuhan, itu di ayat ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ciri ketiga dari orang yang hidup sukses di dalam Tuhan, jangan cinta uang, cinta Tuhan. Jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Engkau mencintai uang tidak membuat engkau bahagia. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan melebihi dari segalanya, engkau pasti bahagia. Baik di bumi maupun di sorga. Udah pasti. Karena firman-Nya ada. Ya. Jadi, orang mikir gini, kalau saya harus sukses, gua harus kejar uang mulu. Siapa yang bilang kita nggak butuh uang? Kita perlu uang, tapi bukan uang segalanya. Yang kita perlukan Tuhan di atas segalanya. Dan menyenangkan hati dia dan lakukan firman-Nya. Kalau dua hal itu yang kalian lakukan, saudara lakukan, itu lebih dari segalanya. Makanya waktu kita melakukan menyenangkan Tuhan melalui perbuatan kita yang melakukan firman-Nya, makanya firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi, apakah kita masih mengasihi Tuhan, atau mengasihi hal-hal duniawi? Apakah kita masih fokus kepada Tuhan, atau fokus kepada hal-hal yang duniawi? Jadi, hari-hari ini Tuhan ingatkan ya, memang siapa sih orang yang tidak butuh uang? Pasti butuh uang lah. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Pasti. Tapi satu hal, bukan uang segalanya. Yesus segalanya.
Waktu engkau fokus kepada Tuhan, waktu engkau terus berharap kepada Tuhan, benar firman Tuhan yang tadi saya sampaikan 1 Korintus 2 ayat 9, itu pasti terjadi dalam hidupmu. Karena rancangan Allah dalam hidup kita damai sejahtera, bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Saya mau ajak saudara, dari renungan ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Bukan seperti orang dunia berpikir. Sukses di dalam Tuhan yang pertama adalah kita harus hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, jangan sombong. Dan yang ketiga adalah kita harus apa saudara? Cinta Tuhan, bukan cinta uang. Jadi, cinta Yesus melebihi dari segalanya. Waktu kita mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya, hidup kita bukan kita lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita. Satu, saya ingat lagu Be With You, ya. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever play your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Nah, itu yang saya mau ingatkan. Kita hidup untuk menyembah Dia, kan? And I live to worship you. Jadi, my Jesus, engkaulah satu-satunya dalam hidup. Tidak ada yang dapat menggantikan engkau. Itu lagu sangat memberkati sekali bagi saya. Dan saya dengar lagu ini sering dinyanyikan. Dan sangat memberkati. Dan setiap orang yang mendengarnya, saya yakin pasti diberkati. Jadi saudara, mari kita maju bersama dengan Tuhan Yesus. Pandemi boleh datang, masalah boleh datang. Mungkin gini, ada orang bilang ada gelombang ketiga, gelombang berat. Alah, kalau saya gini aja nggak usah pikirin mau gelombang apa. Tapi kita tetap harus apa? Hidup berkenan pada Tuhan dan jaga protokol kesehatan. Tetap, ya. Jangan lupa kita yang namanya pakai masker, ya. Kita cuci tangan, terus kita jaga jarak dan kurangi mobilitas, ya. Itu perlu. Karena kenapa? Kita harus juga sama-sama perhatikan prokes kita, ya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan rema bagi saudara. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan rema bagi kami. Biar setiap firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup sukses di dalam Tuhan, kami harus memiliki keintiman dengan Tuhan, dan kami tidak sombong. Dan kami juga, Tuhan, mencintai Engkau melebihi dari uang atau hal-hal duniawi, Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Engkau berkati, pakai mereka dahsyat, menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang melalui hidup mereka, sehingga mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup terus menyenangkan hati Tuhan, dan hidup mereka berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan mereka akan terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat berhasil dan beruntung, karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin menyertai hidup mereka sekalian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, roh jiwa tubuh mereka dipenuhi kemuliaan Tuhan, seluruh organ tubuh mereka sehat sempurna dalam nama Yesus. Dan mereka akan terus mengalami kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat, dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.